cara pandang yang kaitannya dengan kemaksiatan, yaitu keburukan, bencana yang berkaitan dengan iman. Kalau kemarin yang sebelumnya adalah bencana yang berkaitan dengan dunia. Kalau berkaitan dengan bencana yang berkaitan dengan iman, musibah yang berkaitan dengan yaitu adzunub wal ma'asi. Bagaimana? Kaitannya hanya dua saja sebenarnya, yaitu pertama beriman kepada takdir, kacamata takdir dan kacamata syariat. Kacamata takdir dan kacamata syariat. Yang baru datang jangan berisik ya. Kacamata syariat atau kacamata takdir. Kalau takdir itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya sudah kita bahas cara pandang orang terhadap kemaksiatan itu sudah 4 cara pandang yang sudah kita bahas. Pertama adalah orang itu ketika bermaksiat itu tidak memandang itu takdir atau itu syariat. Dia hanya berpandangan bahwa dia ingin bernafsu untuk melakukan sesuatu dan ingin mendapatkan kepuasan itu saja. Dia tidak peduli apakah itu takdir Allah, apakah itu melanggar syariat apa enggak. Dan itu yang disebutkan sebagaimana yang di cara pandangnya hewan. Yang kedua adalah orang yang memandangnya sebagai takdir. Dia mengandang pokoknya semua jagat raya ini adalah takdir Allah, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya itu sama, mengikuti takdir itu ya mengikuti hawa nafsunya itu ya mengikuti takdir juga. Hingga dia tidak memandang, tidak memperhatikan syariat Allah, syariat yang melarang hal-hal yang haram. Yang ketiga adalah sebaliknya, memandang syariat Allah. Ketika orang bermaksiat itu dia menyadari bahwa itu pelanggaran terhadap syariat Allah, tapi dia tidak meyakini bahwa itu takdir Allah. Paham? Ini yang semestinya apa? Semestinya orang juga tetap takdir, iman kepada takdir dan iman kepada syariat. Ketika orang itu melanggar syariat Allah, bermaksiat itu melanggar syariat Allah. Nah, tipe yang ketiga ini karena dia barangkali memandang nanti kalau menganggap maksiat ini, bahwa maksiat itu adalah takdir Allah, nanti tidak menganggap Allah itu maha adil. Maka dia memandang yang ketiga ini, orang yang menganggap dia menyadari bahwa itu pelanggaran terhadap syariat, tapi dia tidak memandang bahwa itu adalah kehendak Allah juga. Dia melakukan maksiat itu atas takdir dan ketetapan. Maka yang keempat, kita sudah bahas yang terakhir, ketika orang bermaksiat ini keempat dan seterusnya ini adalah cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar itu bertingkat-tingkat. Yang cara pandang yang benar terhadap ketika orang itu melakukan kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Pada dasarnya dia harus mengakui terhadap syariat bahwa Allah itu telah membuat syariat. Artinya dia mengakui itu adalah pelanggaran terhadap syariat. Allah akan murka ketika orang melakukan maksiat. Tapi pada satu sisi yang lain dia juga tetap meyakini bahwa itu ada juga takdir Allah.
Karena tidak ada di jagat raya ini yang keluar dari kehendak Allah. Paham? Paham enggak? Tetap memandang bahwa ketika orang itu bermaksiat, itu dia memandang perbuatan maksiat itu dimurkai Allah, dan ketika dia melakukan perbuatan maksiat itu Allah murka. Dari satu sisi yang lain itu adalah takdir Allah. Itu adalah kekuasaan Allah yang berlaku atas dirinya. Sebagaimana ketika orang itu berbuat baik, itu juga takdir Allah. Tapi dia dari sisi syariat, dia memahami, memandang bahwa itu sesuai dengan syariat Allah. Dan kalau dia melakukannya, Allah akan mencintainya. Kalau ini sebaliknya. Fasuhuduhu tauhidar Rabbi ta'ala wanfiradahu bil khalqi wa nufudha masyiatihi wa jaraniyana qadaihi wa qadarihi yaftahu lahu babal isti'anati bihi. Tauhid dia, ketika dia orang itu memandang, mentauhidkan Allah, ketika berbuat maksiat tetap memandang bertauhid kepada Allah. Bertauhid dari sisi apa? Dari sisi takdir, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali kehendak Allah. Karena kalau kita meyakini, tidak meyakini bahwa kemaksiatan itu juga takdir, maka berarti kita ada keyakinan ada sesuatu kehendak di lain kehendak Allah di jagat raya ini. Paham nggak? Paham nggak? Maka kalau kita mentauhidkan Allah, kita meyakini yang baik maupun yang buruk adalah takdir Allah. Fasuhuduhu tauhida ar-Rabbi ta'ala wa infiradahu bil khalqi. Ketika orang itu memandang, menyadari, meyakini tauhid Allah dari rububiyahnya. Kalau syariat itu tauhid uluhiyah. Beribadah, sholat, menyembah, mengabdi, beribadah itu adalah tauhid uluhiyah. Kalau meyakini adanya takdir itu adalah tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah, tauhidkan Rabb, wang firadahu bil khalqi, dan keesaannya, kesendiriannya, ketunggalannya, kemahatunggalannya ketika di dalam menciptakan manusia, makhluk, atau menciptakan manusia, atau menciptakan perbuatan dan peristiwanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan amal perbuatan kalian juga. Ketika orang itu memandang bahwa hanya Allah juga yang menjadikan semua itu terjadi, wa nufudha masyiatihi, dan berlakunya kehendak Allah, bahwa yang kita lakukan itu juga kehendak Allah. Tidak ada kehendak, itu ada dua ya, kehendak takdir dalam hal ini. Meskipun secara syariat Allah tidak menghendakinya. Bukan berarti kita mengatakan itu kehendak Allah berarti disyariatkan, enggak. Tapi kehendak Allah dalam artian ditakdirkan. Paham enggak? Kemarin kita sudah bahas, ulang, kehendak Allah itu ada namanya syariat, ada namanya apa? Takdir. Ya, kauniyah itu takdir. Syariah itu syariat. Kemaksiatan yang kita lakukan itu kehendak Allah secara takdir, tapi tidak Allah kehendaki di sisi syariat. Ketika kita menyaksikan, menyadari bahwa tetap mentauhidkan Allah, bahwa perbuatan yang kita lakukan itu juga kehendak Allah, wajarayanu qadaihi wajarayana qadaihi, dan kita memandang itu bahwa itu adalah wujud dari takdir Allah, wa qadarihi, dan takdirnya, qada dan qadarnya. Kalau orang itu menyadari itu, yaftahu lahu babal isti'anata bihi. Dia akan membuka pintu isti'anah. Orang kalau sudah memahami itu takdir,
dia juga tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang bertaubat kecuali dengan takdir. Paham nggak? Sehingga supaya kita bisa bertaubat, kita minta tolong hanya kepada Allah. Paham nggak? Kalau kita memahami bahwa perbuatan maksiat itu juga takdir, maka kita memohon kepada Allah. Kita kalau pengen terhindar dari murka Allah, kita juga memohon takdir yang baik. Paham nggak? Karena walau la fadlullahi wa rahmatuhu alaikum lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ya kan? Kalau bukan karena semata-mata karena Allah, karena karunia Allah, kalian semuanya akan mengikuti setan kecuali sedikit. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa maksiat itu juga takdir Allah, kesadaran itu yaftahu lahu babal isti'anata bihi. Di sini maksudnya akan membuka kesadaran di dalam hati untuk hanya minta tolong kepada Allah. Menjadi orang yang soleh, solehah itu juga harus hanya semata-mata meminta tolong kepada Allah. Kalau mengandalkan kehebatan kita, gampang saya ini bisa jadi orang baik, maka itu sombong. Yaftahu lahu babal isti'anata. Kesadaran dia terhadap takdir itu tadi akan membukakan pintu kesadaran untuk isti'anah, memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah tidak bisa beribadah kecuali atas pertolongan Allah. Oleh karena itu iman kepada takdir ini adalah di awal sudah sangat ditekankan panjang lebar tentang babul fakri, tentang orang itu dasar dari semua kebahagiaan kita itu adalah al-fakru, merasa fakir kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, ya kan? Allahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Itu harus kalau sokan, nah, saya hebat gitu, bisa melawan setan. Setan itu lemah, kita juga lemah kalau tanpa Allah. Oleh karena itu penting untuk menyadari bahwa ketika kita berbuat maksiat pun itu juga tidak boleh melepaskan keyakinan kita bahwa itu takdir Allah, dan kita tidak akan bisa keluar dari kemaksiatan itu, berhenti dari kemaksiatan itu, kecuali juga dari atas takdir Allah yang dari situ mendorong kita untuk menggantungkan diri kita kepada Allah, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yaftahu lahu babal isti'anati bihi wa dawamal iltija'i ilaihi wal iftiqari ilaihi, dan terus menerus untuk bersandar kepada Allah, terus menerus merasa diri tergantung kepada Allah, fakir kepada Allah. Gak bisa dengan mengandalkan kemampuan saya bisa menyelesaikan urusan saya, urusan iman maupun urusan dunia ini. Saya sudah tahu cara bertobat misalkan. Maka ketika orang itu memandang bahwa jadi orang baik itu juga takdir, jadi orang jelek itu juga, orang jahat itu juga takdir, maka akan menumbuhkan keyakinan. Yang paling penting adalah jangan sampai karena mengimani takdir itu kemudian ketika bermaksiat tidak ada rasa takut. Ini sudah takdir Allah. Bisa kalau kita berbuat maksiat, jangan-jangan ditakdirkan menjadi musuh Allah dan menjadi masuk neraka. Karena ketakutan kita kepada Allah itu terus kita semakin hati kita menggantungkan diri kepada Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. La malja'a wala manja minka illa ilaika.
Tidak bisa tidak ada tempat bersandar dan tidak bisa selamat darimu kecuali denganmu. Tidak akan kita selamat dari perbuatan maksiat, takdir menjadi berbuat maksiat, kecuali dengan takdir berbuat baik. Paham nggak? Oleh karena itu ketika kita berbuat baik pun jangan sampai ini menjadi kesombongan ini karena saya orang hebat. Kita ditakdirkan menjadi punya kelebihan daripada orang yang lain, rajin, terus pintar, jadi orang baik misalkan. Itu juga jangan sampai lepas bahwa itu semata-mata takdir Allah. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya ketika berbuat maksiat, selain kita menyadari bahwa kemaksiatan itu dibenci oleh Allah, dan ketika kita melakukannya Allah membenci kita, kita juga jangan sampai merubah keyakinan kita bahwa yang berlaku itu adalah takdir Allah. Dan kita tidak akan selamat dari takdir yang buruk itu kecuali dengan takdir yang baik. Maka kemarin di sebelumnya itu kamu hafal kalau bisa itu doa a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi'afwika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka. Aku mau berlindung kepadamu darimu. Wa a'udzu bika minka. Ini kaitannya dengan menyikapi orang ketika orang itu berbuat maksiat. Ini yang keempat ini termasuk pelajaran paling urgen di dalam kitab ini ya. Yang mendasari nanti sikapnya. Makanya ini kamu pahami betul ini tingkatan-tingkatan dan Masyahidun nas fil ma'asi wa dzunub itu dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam lebih dari satu kitabnya. Bukan hanya kitab ini saja. Menunjukkan pentingnya itu. Al-Faqri wal Ghina juga bukan hanya di kitab ini saja. Dan ini tidak cukup dibaca sekali dua kali ya. Saya baca itu bolak-balik. Itu sudah jadi ustadz. Karena bukan hanya sekedar paham ngerti ya kan? Paham ngerti, tidak lupa, terus kemudian menjiwai. Itu kan yang penting. Karena kita kalau sudah bergaul kepada orang dengan orang-orang yang sudah tidak menghiraukan keyakinan terhadap takdir, penghormatan terhadap syariat, kita juga akan luntur keyakinan kita. Harus kembali lagi kepada akidah. Ini kaitannya dengan akidah soalnya. Akidah yaitu Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, dan iman kepada takdir. Karena kadang rumit, maka di zaman sahabat pun sudah ada orang yang tidak beriman pada takdir. Dulu dilaporkan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini ada orang itu berkeyakinan bahwa nggak ada takdir, semuanya itu terjadi tanpa ada ketentuan Allah sebelumnya. Bagaimana mereka pendang mereka itu? Kata Abdullah bin Umar, seandainya mereka ini berinfak emas sebesar gunung Uhud, nggak akan diterima sebagai amalan mereka kecuali mereka beriman pada takdir. Karena itu termasuk rukun iman. Wadzalika yudnihi min atabatil ubudiyah wa yatrahuhu bil babi faqiran ajizan miskinan la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Keyakinan seperti ini akan mendekatkan dia kepada pintu ubudiyah. Ubudiyah itu mengabdi kepada Allah. Kalau orang itu ketika beribadah jadi orang baik, soleh solehah, jadi orang pintar, jadi orang rajin, kemudian dia nggak
meyakini takdir, pasti dia mengatakan saya ini pinter karena perjuangan saya. Karena bapak ibu saya juga pinter. Kalau kamu bodoh, bapak ibu kamu bodoh pasti, ya kan? Dan malas. Kalau orang tidak percaya dengan takdir, maka sulit dia akan mengabdi kepada Allah ketika dia jadi orang hebat. Jadi orang soleh, sombong. Jadi orang jahat, putus asa. Saya sudah ditakdirkan jadi, atau saya sudah nggak bisa keluar dari jerat kemaksiatan ini. Lingkungan saya rusak, saya juga sudah kecanduan dengan maksiat, nggak mungkin keluar dari ini. Kita nggak percaya dan takdir. Ketika jadi orang baik, rajin dan hebat juga sebaliknya, sombong, nggak mungkin jatuh saya ini, saking hebatnya. Makanya keyakinan terhadap takdir ini akan yatrah yudnihi min atabatil ubudiyah. Dia akan mendekatkan dirinya kepada pintu menjadi betul-betul hamba Allah. Menghamba itu bukan menyombongkan diri, hamba itu merendahkan diri, menjadikan budak. Wa yatrahuhu bil babi faqiran, dan dia akan menghamparkan dirinya di hadapan pintu, itu pintu ubudiyah. Kamu mau masuk beribadah kepada Allah, pintunya adalah menjadi fakir kepada Allah. Kalau kamu sombong nggak bisa menjadi hamba Allah. Ketika kamu sudah ketergantungan dengan Allah, di dalam menjadikan kebaikan, berbuat baik pun bergantung hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka orang itu keyakinan ini akan menghamparkan dia di pintu fakiran ajizan miskinan. Sebagai orang yang fakir, kayak orang pengemis ya, di depan pintu pasti patut untuk ditolong. Datang, kalau ada orang seperti itu patut untuk ditolong. Tapi kalau dia minta bantuan, pakai dasi, gayanya bos, pakai HP, kayaknya lebih kaya daripada saya, ya kan? Apalagi mendikte, ya kan? Apalagi mendikte Allah itu jangan lebih susah lagi. Ya Allah, saya programnya begini, kalau nggak begini saya kecewa nanti. Makanya orang kadang kenapa orang kalau pinter, hebat itu suka stres. Kalau bodoh itu jarang stres, ya kan? Kalau malas, coba lihat aja yang malas-malas itu jarang stres. Atau stres karena malas karena stres, ya. Kalau pintar, rajin, gampang stres. Kenapa? Dia nggak beriman pada takdirnya, beriman pada takdirnya kurang. Dia meyakini kalau stres itu berarti dia meyakini itu dia menjadi hebat, menjadi rajin itu bukan karena semata-mata takdir Allah. Kalau rajin kok belum tumbuh itu, jangan diteruskan rajinnya. Ya, bukan jangan diteruskan ya, tapi diperbaiki itu keyakinannya. Nah, nanti kalau terlanjur malas juga susah, ya kan? Maka sebelum dia beribadah, maka dia akan terdampar di depan pintu fakiron ajizan miskinan. Di depan pintu Allah beribadah ini belum masuk kepada pengabdian kepada Allah. Tapi begitu orang itu merasa miskin, fakir, ajiz, maka dia siap menjadi hamba Allah. Siap untuk disuruh ini, disuruh itu. Syariat ini kan disuruh-suruh, ya kan? Tapi kalau kamu datang mau menghadap syariat, akan pilih-pilih perintah itu. Kalau sombong, mana yang pantas buat orang yang semulia saya ini? Dipilih-pilih, diakal-akalin. Kayak Bani Israel, ya kan? Sebelum masuk kepada syariat harus meyakini diri sebagai hamba Allah. Ketika menjadi hamba Allah, kita nggak mendikte, nggak milih-milih perintah itu. Oh, saya nggak bakat jadi seperti itu. Oh, saya macam. Ya bakat kamu jadi hamba Allah, bukan jadi bos.
La yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Tidak menguasai, tidak memiliki kekuasaan atas dirinya untuk mendatangkan untuk suatu keburukan atau kemanfaatan atau mati, hidup, bangkit, itu semuanya udah di luar kuasa dia. Wa suhuduhu amrahu, itu yang pertama ya, suhudu tauhidar rabb. Yang di sini adalah wa suhudu amrahu ta'ala wa nahyahu. Ini adalah sisi iman kepada tauhid uluhiyahnya yang dari sini nih. Karena kacamatanya dua aja, kacamata takdir dan kacamata syariat. Kalau yang nomor 1 sebelumnya itu tidak pakai kacamata, dia kacamatanya hawa nafsu, nggak melihat takdir, nggak melihat syariat. Kalau tipe yang kedua itu dia melihat kacamata pakai takdir saja. Tipe yang ketiga itu kacamata syariat saja. Yang benar adalah memadukan yang keempat ini, kacamata syariat dan kacamata takdir. Kacamata takdir itu seperti itu fungsinya. Wasuhudu amrohu ta'ala, wasuhuduhu amrohu ta'ala wa nahyahu wa thawabahu wa iqabahu yujibu lahul jidda wa tasmir. Ketika dia kacamata syariat, yaitu meyakini hak yang untuk dijalankan syariatnya itu adanya syariat Allah saja, amrohu wa nahyahu, perintah dan larangan itu kan syariat, ya kan? Amrohu apa? Perintahnya. Nahyahu apa? Larangannya. Itu kan syariatnya. Wa thawabahu wa iqabahu, pahala dan hukumannya, siksanya. Kacamata itu memandang bahwa kalau bermaksiat ya dapat neraka, dapat ujian. Bukan kalau ini takdir semua, ya mau kita ditakdirkan ini, oh itu semua sesuai kehendak Allah, dapat pahala semua, ya, begitu ya kan? Afanaja'alul muslimin akal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Pandangan kacamata yang ini yujibulahul jidda wa tasmir. Nah, orang yang seperti ini akan melahirkan semangat, kerja keras, semangat. Nah, semangat tapi kalau dibarengi iman kepada takdir, anti stres. Orang-orang yang stres itu biasanya terlalu semangat, lupa dengan takdir. Yang malas-malas itu biasanya lebih condong kepada takdir, semuanya sudah ditakdirkan, ya kan? Lupa dengan syariat. Yang paling pas adalah beriman pada takdir. Yang pertama, iman pada takdir menjadikan kita bersimpuh di hadapan Allah sebagai makhluk yang lemah dan hanya meminta kekuatan Allah saja. Dan kalau kita memohon kekuatan kepada Allah saja sudah menjadi paling kuat. La haula wala quwata illa billah. Konon Ibnu Taimiyah mengatakan para malaikat menyampaikan satu riwayat, para malaikat yang memikul arsy Allah itu nggak kuat. Ya Allah nggak kuat memikul arsy Allah. Kemudian diajarkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Dengan la haula wala quwata illa billah itu mereka jadi kuat. Keimanan terhadap syariat ini akan melahirkan kesungguhan, kerja keras, wa badzlal wus'i, mengerahkan segala kemampuan, wal qiyama bil amri, melaksanakan perintah, war ruju'a ala nafsihi bil laumi wal i'tirafi wat taqsir, dan menuding dirinya ketika ada kekurangan. Kok berbuat maksiat? Ya enggak menyalahkan Allah. Kalau berbuat maksiat, menyalahkan dirinya sendiri. Allah itu maha benar. Nanti akan ada tingkatan yang lebih tinggi dari ini, yaitu hikmah. Kita berbuat maksiat itu kemudian menggali hikmahnya, memandang hikmah dari semua maksiat. Karena Allah itu sudah dibahas sebelumnya. Apapun yang Allah ciptakan itu penuh hikmah. Mau menciptakan iblis, mau menciptakan malaikat, mau menciptakan Fir'aun, menciptakan para nabi dan rasul, itu hikmah semua.
Bukan berarti Fir'aunnya bagus, dia buruk, tapi ketika Allah mentakdirkan adanya itu adalah takdir yang penuh hikmah. Makanya Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah segala puji bagi Allah. Wa bilaumi, menyalahkan ya, penyesalan. Wal i'tiraf, pengakuan, wa taksir, dan pengakuan bitaksir, pengakuan bahwa dia teledor, salah, pokoknya salah. Kalau berbuat salah, kita yang salah. Ma asabakum min hasanatin faminallah, wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Ya Allah, salah pokoknya, saya salah. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Ini gara-gara takdir Allah. Jangan. Tetap kalah, walillahil hujjatul baligh. Kamu akan tetap kalah nanti. Allah itu maha kuasa, ya kan? Walillahil hujjatul baligh. Fayakunu sayruhu baina suhudil izzati wal hikmati wal qudrati wal kamilati wal ilmi sabiqi wal minnatil azimati wa baina suhudit taksiri wal isaah. Ini ada dua ya. Baina sama baina, kamu perhatikan. Fayakunu sayruhu. Sayru itu apa? Sara yasiru sayron, berjalan. Kita beribadah kepada Allah itu ibaratnya kita berjalan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fasairuhu, fayakunu sayruhu, maka perjalanannya menuju Allah, perjalanannya dalam menapaki ibadah kepada Allah, peribadatan kepada Allah itu antara dua hal. Kamu lihat baina yang satu itu dan baina setelahnya. Dua hal itu apa? Baina suhudil izzati wal hikmati wal qudratil kamilati wal ilmi sabiqi wal minnatil azimati. Ini nomor satu. Wa baina suhudit taksiri wal isaati minhu wa tatallubi uyubi nafsihi wa a'maliha. Kenapa? Karena kacamata kita dua, kacamata takdir, kacamata syariat. Maka berjalan kepada Allah pakai dua kacamata ini. Sehingga apa yang akan kita lihat dengan dua kacamata itu? Satu sisi baina suhud, menyaksikan al-izzah. Al-izzah itu al-quwah, al-ghalabah, al-mana'ah. Keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Allah itu maha perkasa, maha kuasa. Saking berkuasanya itu tidak ada yang terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Wal hikmah, memandang suatu hikmah bahwa karena itu adalah ditakdirkan oleh yang maha hakim, pasti itu ada hikmahnya. Ya kan? Karena takdir itu dari yang maha al-hakim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha apa? Sudah hatam belum Al-Baqarah? Hah? Azizun Hakim. Ini kan al-izzah, al-hikmah. Kalau kamu terpeleset setelah datang penjelasan yang sangat jelas, kamu udah jelas. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Wal qudratul kamilah, kekuasaan Allah yang maha sempurna, wal ilmi sabiqi, dan Allah maha mengetahui, innallaha bikulli syai'in alim. Allah sudah tahu kamu itu bakal begitu, tuh Allah sudah tahu. Jangan dikira terus kemudian kamu kok tadinya orang baik, rajin, pinter, tahu-tahu kok mencong, Allah kok kaget, enggak, ya kan? Kenapa? Ya Allah sudah tahu bakal seperti itu, tidak ada yang bikin. Apa ya? Wal ilmi sabiq, ilmunya yang sudah terdahulu. Maksudnya sejak kita belum ada, Allah sudah tahu bahwa kita ada dan apa yang akan kita lakukan dan akan berakhir kemana. Sudah Allah tahu, dan Allah sudah tahu, ada tulisannya semuanya. Allah sudah tulis, kalau sudah tahu, dan Allah tulis di Lauhil Mahfuz, dan kemudian Allah takdirkan apa yang sudah Allah tahu itu. Wal minnati wal azamati, dan itu semuanya adalah karunia Allah. Allah yang maha
baik, berjasa kalau ada kebaikan dan keagungan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa baina syuhudi taksir, kacamata yang kedua kan yaitu memandang at-taksir wal isaati minhu. At-taksir, keteledoran diri. Al-isaatu minhu, berbuat yang tidak baik kepada Allah. Wa tatallubi uyubi nafsihi, dan mencari-cari apa kekurangan saya, kenapa saya kok bisa terjerumus kepada kemaksiatan. Wa a'maliha, dan perbuatan-perbuatan dirinya. Salahkan perbuatan kita sendiri. Fahadha huwal abdul muwafiq, orang yang berjalan antara dua kacamata ini, maka adalah seorang hamba yang muwafaq. Al muwafaq ya. Kalau muwafiq Allah, kalau al muwafaq ya, hamba yang muwafaq. Isim maf'ul, yang diberi petunjuk, beri taufik. Al mu'an, yang diberi pertolongan. Kalau al mu'in, yang memberi pertolongan. Al mu'an, yang diberi pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai Ibnu Qayyim itu menulis kitab Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari ayat ini satu kitab 1000 halaman lebih. 100 mangzilah. Mana Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al maltufu bihi, yang mendapat kelembutan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Al maltufu bihi. Al masnu'u lahu, yang diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Alladzi uqima fi maqamil ubudiyah, yang diletakkan di tempat di maqam ubudiyah. Nah, itu dia sudah disematkan atau dinobatkan sebagai hamba Allah. Yang seperti itu. Ya, yang lain itu sebenarnya hamba Allah juga, cuman nggak merasa. Yang sombong-sombong itu sebenarnya hamba Allah juga. Ya kan? Semua ini kan hamba Allah. Tapi ada hamba dari sisi rububiyah, hamba yang memang orang menyadari dia sebagai hamba. Nah, orang yang dia itu sebagai hamba dan menyadari sebagai hamba dan bersikap sebagai semestinya hamba, dia inilah yang Allah tetapkan di maqamul ubudiyah. Wa dumina lahu taufiq. Orang yang sebenarnya ini dijamin akan mendapatkan petunjuk oleh Allah. Wa dumina, diberi doman. Diberi apa? Jaminan untuk mendapatkan apa? Taufik. Wa hadza huwa mashadur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim. Inilah cara pandang para rasul dulu. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Fahuwa mashhadu abihim Adam. Ini adalah cara pandangnya Nabi Adam. Ketika beliau mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya Adam dan Hawa mengatakan rabbana zalamna anfusana. Memandang sebagai ubudiyah dari syariat kita berbuat zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau tidak mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang, pasti kita akan menjadi orang yang merugi. Kita ingin mentas dari kemaksiatan, dari murka Allah. A'udzu biridhoka min sakhatik. Apa yang kita lakukan ini adalah dimurkai oleh Allah, dan kita tidak akan bisa mentas darinya kecuali mendapatkan ridho Allah. Jangan keras kepala, saya bisa tobat sendiri tanpa Allah berikan kekuatan untuk tobat. Makanya kadang kita males kok nggak sembuh-sembuh ya. Benar nggak? Setahun lah, nanti kelas 2 aja rajin
2 tahun. Kelas 3 nggak rajin-rajin, ya kan? Ya soalnya udah jadwal dikte Allah. Nanti ya Allah saya rajinnya udah saya jadwal. Meleset. Nanti sudah mau lulus baru menangis. Karena menangisnya bukan karena apa? Karena lihat jangan-jangan nilai saya nggak memuaskan orang tua saya. Udah mau lulus, mau dikejar udah nggak bisa, ya kan? Bener nggak? Coba kalau dulu dihitung-hitung ya, tahfidz tiap hari sak lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Ya kan? Sehalaman atau setengah halaman lah. Mungkin nggak seperti ini nasib saya. Tapi dulu mikirnya nanti kelas 5, nanti kelas 6, ya kan? Udah kelas 6 nih, nanti semester 2, ya kan? Nanti nunggu mau ujian aja. Baru rajin. Udah rajin udah telat ya. Angkat tangan aja. Kamu masih kelas 5, jangan ketawa-ketawa, ya kan? Nah, nanti tahu sendiri ya kan, apa iya ya? Iyalah. Kelas 6 nanti wah longgar kelas 6 kan. Setelah longgar itu malah linglung. Wah, kayaknya nggak ada kerjaan tapi kayaknya saya sibuk sekali, ya kan? Sibuk, banyak program, ada ini, ada itu, ya kan? Padahal dari pagi sampai sore ya lontang-lantung aja, ya kan? Wa masyhadu imamil hunafa'i wa syekhil anbiya'i Ibrahim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Ini juga cara pandang Nabi Imamul Hunafa, yaitu wa syekhul anbiya Ibrahim, yaitu cara pandang Nabi Ibrahim. Idh yaqulu, ketika beliau mengatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yang menciptakan saya itu ya Allah. Yang memberi petunjuk saya ya Allah, yang menjadikan rasul ya Allah, ya kan? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, yang memberi makan, memberi minum Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang mematikan saya dan kemudian menghidupkan saya. Walladzi atma'u, dan saya sangat berharap ayaghfira li khati'ati. Saya sih ingin sangat berharap Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanku yaumaddin, pada hari kiamat. Wa hadza masyhadu sahibu sayyidil istighfar. Ini juga merupakan cara pandang orang yang membaca sayyidul istighfar. Ini pelajaran kelas 1 sayyidul istighfar, ya kan? Nah, tapi penghayatannya ini sampai kelas 6. Belum sampai kelas 6 udah lupa. Allahumma anta rabbi. Fi du'ai, ketika dia mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, Rabb. Rabb, la ilaha illanta, tidak ada Tuhan gitu. Ilah, Rabb dan ilah. Di sini ada kalimat Rabb dan ilah. Rabb lebih menunjukkan kepada rububiyah, ilah lebih menunjukkan kepada uluhiyah. Rabb itu sebagai landasan takdir, ilah sebagai landasan apa? Syariat. Paham? Paham nggak? Ya kan ada kan pelajaran kelas 6 tuh. Iman kepada Allah, ada takdir, ada uluhiyah, ada, ya kan? Nah, nanti di maratibul iman bil qadar ada kan? Udah sampai bab apa? Hah? Uluhiyah. Ya, di usul salasa juga ada, ya kan? Udah lupa. Usul salasa kan kelas 3 kan? Kelas 4. Hah? Enggak dibahas. Katam enggak? Nanti diulang ya, daurah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau menciptakan aku, menciptakan amal perbuatanku, menciptakan nasibku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu.
hamba sahaya. Yang hamba itu adalah memang disuruh-suruh, kerjanya disuruh-suruh dan disalah-salahkan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku akan tetap komitmen terhadap janjiku kepadamu semampuku, berpegang terhadap syariat. Mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat. Berlindungnya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengentaskan, mentakdirkan kita keluar dari keburukan kecuali Allah. Ya kan? Itu cara pandang bahwa itu apa yang aku perbuat itu walaupun maksiat itu tetap kuasa Allah, tapi itu juga tetap meyakinan bahwa itu syarrun. Bukan mentang-mentang ini takdir Allah berarti baik. Tetap meyakini bahwa maksiat itu adalah buruk, dimurkai oleh Allah, dan kalau kita melakukannya kita sedang dimurkai Allah. Dan tidak ada yang mengentaskan kita darinya kecuali perbuatan baik, yang perbuatan itu yang diridhai oleh Allah. Sehingga kita melakukan perbuatan baik dan menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Maka a'udzu biridhaka min sakhatik. A'udzu biridhaka min sakhatik. Dihafal ya. Besok sebelum masuk setoran dulu sama ketua kelasnya. Ini kan udah hafal ini, sama Sayyidul Istighfar yang diulang. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku mengakui, meyakini dengan sepenuh hati, meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa seluruh kenikmatan yang kau berikan kepada kau. Wa abu bidzambi. Dan aku mengakui bahwa aku berbuat dosa, melanggar syariat. Syariat itu uluhiyah. Ini kacamata syariat dan kacamata takdir, kacamata uluhiyah dan kacamata rububiyah dan uluhiyah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Kalau kita tidak diampuni Allah, tidak akan bisa kita lepas dari maksiat. Maka seorang itu ketika tak bertaubat, berbuat maksiat dan bertobat itu antara dua taubat. Pertama, Allah mentakdirkan kita tobat sehingga kita bertobat dan Allah menerima tobat kita. Paham? Orang itu berlepas dari maksiat antara dua taubat. Taubatnya sendiri sebelumnya ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki untuk tobat, kemudian diterima, orang itu bertobat, kemudian diterima tobatnya. Paham? Faghfirli, maka ampunilah aku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dosa itu ketika orang berbuat salah, melanggar syariat, dicatat sebagai dosa dan akan dikembalikan sebagai bencana, siksa di dunia maupun di akhirat. Kecuali kalau Allah hapuskan. Orang berbuat salah pasti akan mendapatkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia masih mending, nanti di akhirat itu bencana di dunia akan menggugurkan dosa. Walaupun orang itu nggak sempat tobat. Kadang kalau dapat bencana, sakit-sakitan, dihina banyak orang gitu misalkan ya. Miskin, dilahirkan dari orang miskin, hidup miskin, mati miskin. Nah, nggak usah kecil hati, barangkali itu dosa kamu banyak yang rontok. Nanti kita akan lihat. Akan itu di dunia, di depan itu mestinya kaidah yang sebelum ini. Bencana dunia, memandang cara pandang terhadap dunia, bencana dunia. Ini kan bencana iman yang agak lebih rumit, makanya sangat detail. Nanti hikmahnya 31 itu besok kamu baca dulu biar nggak bingung. Ya, itu tingkatan paling tinggi
udah maksiat tapi dicintai oleh Allah. Gimana caranya? Wah. Ada syaratnya. Itu ada 31. Supaya besok loadingnya nggak terlalu lama ya. Duduk masih krosak kresek gludak-gludek, masih ngobrol kanan kiri. Kalau datang jangan berisik, ganggu yang lain ya. Udah telat ganggu ya. Jangan berisik, duduk aja udah. Telat nggak apa-apa, yang penting semoga diampuni kalau ada kesalahan ya kan. Ini takdir ya kan. Tapi jangan nambah sampai sini masih berisik. Tapi udah berisik, ngajak ngobrol kawannya. Jangan ngajak ngobrol kawannya. Kamu ngobrol di luar sana baru masuk. Ngobrolnya sampai sini. Kamu duduk langsung lihat bukunya. Masuk sini ya. Kecuali kalau datang sebelum sampai sini 3:30 kamu ngobrol dulu nggak apa-apa. Udah datangnya jam 4:30 masih ngobrol lagi. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar. Siapa yang membacanya sebelum tidur, kemudian dia mati pada malam hari itu akan diampuni semua dosanya. Diamalkan ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.